Yang pertama nanti tentang komplikasi atau reaksi transfusi. Terus yang kedua tentang pemeriksaan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Yang jenis komponen darah udah ya? Kemarin udah ya? Yang buat UTS. Oke, ini reaksi transfusi dulu. Reaksi transfusi ini merupakan komplikasi dari pemberian transfusi. Ini indikasi pemberian transfusi. Ini antara lain ya, kehilangan darah akut. Ini bila sampai kehilangan darah sampai 20-30%. Dan perdarahannya masih terjadi, itu harus segera ditransfusi. Kemudian perdarahan kronis, anemia berat, ya, anemia yang di bawah 6, itu anemia berat. Kemudian ada shock septik. Kemudian pemberian kebutuhan plasma dan trombosit. Ini sebagai tambahan dari faktor pembekuan darah. Kemudian transfusi tukar pada neonatus atau bayi pada lahir dengan icterus berat. Ini reaksi transfusi darah. Definisi dari reaksi transfusi adalah kejadian atau insiden karena pemberian transfusi darah. Reaksi transfusi kebanyakan mayoritas itu terjadi 15 menit awal pemberian transfusi. Sejak pemberian transfusi, makanya harus dipantau dalam waktu 15 menit pertama, termasuk tanda-tanda dan status vitalnya. Tensi, nadi, RR, suhu, itu harus selalu dipantau. Bila ada reaksi transfusi, transfusi harus dihentikan dan diberikan infus NaCl fisiologis. Sekarang jenis dari reaksi transfusi itu ada dibagi menurut jenis dan menurut waktu terjadinya. Berdasarkan jenis reaksinya, ada reaksi imunologi dan non-imunologi, serta ada reaksi infeksius dan non-infeksius. Berdasarkan waktu terjadinya reaksi, ada reaksi akut dan reaksi lambat. Disebut reaksi transfusi akut bila reaksi transfusi terjadi dalam waktu 24 jam setelah transfusi. Reaksi lambat itu bisa terjadi reaksi 24 jam sampai 2 minggu setelah transfusi. Jadi ada juga yang mengalami reaksi transfusi itu biasanya pasiennya sudah pulang, kemudian seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dia bisa kembali dengan keluhan reaksi transfusi tersebut. Jadi komplikasi atau reaksi transfusi itu terjadinya bisa lambat sampai 2 minggu. Sekarang masuk ke reaksi imunologi, yang jenis imunologi tadi akut. Reaksi imunologi akut, ya, itu yang pertama reaksi hemolitik akut. Ini disebabkan karena ketidakcocokan atau inkompatibilitas. Tidak cocokkan antara eritrosit donor yang lisis disebabkan karena antibody resipien. Ya, jadi eritrosit yang masuk ke tubuh pasien sebagai resipien ini akan pecah karena reaksi dari antibodi pada tubuh pasien. Bila reaksi ini berat, ini semakin
banyak volume darah yang tidak cocok, berarti semakin meningkatkan reaksi hemolitik, sehingga menimbulkan reaksi yang berat, klinis yang berat. Biasanya reaksi ini terjadi 15 menit pertama, atau bisa juga beberapa jam setelah transfusi. Tapi kalau disebut akut berarti dalam waktu 24 jam. Pasien akan demam, menggigil, nyeri dada, atau tensinya rendah, hipotensi. Kasus yang berat bisa koagulopati atau gangguan koagulasi dan gagal ginjal. Pemeriksaannya DIT nanti positif, direct antiglobulin test karena ada penempelan antibodi pada eritrosit. Jadi DIT, kemudian hematokrit, laktat, dehidrogenase atau LDH, dan bilirubin yang meningkat. Ya, LDH meningkat, bilirubin meningkat, hematokrit juga meningkat. Mayoritas hal ini terjadi karena kesalahan pemberian label spesimen. Ya, sehingga perlu identifikasi yang baik sesuai SOP pada pemeriksaan identitas antara donor dan resipien. Jadi mungkin kesalahan dalam pemberian kantong transfusi yang harusnya buat si A diberikan ke si B, sehingga eritrosit donor yang masuk ke tubuh pasien itu akan pecah atau lisis, sehingga menyebabkan reaksi hemolitik akut. Kemudian reaksi demam yang non-hemolisis. Jadi ada kondisi pasien yang memiliki demam, tetapi bukan karena proses hemolitik. Ini kebanyakan adalah 1% dari transfusi eritrosit. Pada transfusi trombosit bisa juga kejadian ini meningkat. Pasien yang mengalami aloimunisasi itu reaksi imunologi yang disebabkan karena antigen diri sendiri, karena transfusi atau karena kehamilan. Disebut demam apabila ada kenaikan suhu lebih dari sama dengan 38 atau ada peningkatan lebih dari 1 derajat Celcius selama 1-2 jam. Jadi diberikan transfusi, kemudian 1-2 jam kemudian suhunya meningkat naik 1 derajat. Itu berarti ada demam karena transfusi. Kemudian demamnya disertai dengan menggigil. Pengobatannya biasanya diberi antipiretik, transfusinya dipelankan, diperlambat, atau dihentikan dan diganti dengan NaCl fisiologis. Kemudian dicari penyebabnya, apa yang menyebabkan. 3 reaksi alergi, kejadiannya 1% dari transfusi darah. Ini kebanyakan terjadi pada orang dengan riwayat alergi dan sering menerima transfusi darah. Terjadi karena reaksi antibodi pasien ya terhadap komponen protein plasma donor. Jadi kalau pemberian yang disertai dengan plasma dari donor kantong transfusinya itu biasanya sering menyebabkan reaksi alergi. Tandanya ada urtikaria, merah-merah, bintik-bintik merah di kulit, gatal, bisa demam, kemudian sakit kepala, muntah. Bisa terjadi segera karena ini akut 24 jamnya atau 2-3 jam setelah transfusi. Diperlambat dengan pemberian antihistamin atau antialergi dan transfusinya dipelankan kecepatannya. Bila gejalanya berat sampai muntah, pusing, transfusi bisa di-stop. Pencegahannya bisa diberikan antihistamin atau antialergi pada pasien yang mempunyai riwayat alergi transfusi sebelumnya. Atau pemberian komponen darah yang dicuci, biasanya eritrosit dicuci, leukosit dicuci, atau seminam mungkin tidak diberikan plasma dari donornya.
atau dilakukan skin test sebelumnya. Jadi disuntik dengan plasma plasma darah transfusi itu disuntikkan di kulit. Kalau ada gatal di kulit berarti dia alergi. Yang keempat, reaksi anafilaksis. Ini termasuk jarang, dari kejadian 1 sampai 1 dari 20.000 sampai 30.000 transfusi. Biasanya ini reaksi anafilaksis atau reaksi alergi yang berat ya. Ini karena pemberian transfusi trombosit. Ini contohnya pada anak yang alergi kacang. Ada pasien atau anak yang alergi kacang. Ini biasanya dia kalau makan kacang dia akan alergi. Ini bisa terjadi reaksi anafilaksis ketika transfusi darah dari donor yang habis makan kacang. Soalnya kan kita juga tidak tahu, donor misalnya mungkin habis makan kacang, kemudian masuk ke plasma darah. Nah, ini plasmanya mengandung kacang. Kemudian diberikan transfusinya kebetulan pada anak yang alergi kacang. Ini contohnya. Ini bisa dilakukan dengan skin test dulu dengan plasma donor kalau memang ada riwayat alergi transfusi darah. Yang kelima adalah trali, kerusakan paru akut akibat transfusi. Ini kerusakan paru ya, jarang terjadi, tetapi kalau terjadi ini merupakan komplikasi yang berat. Ini biasanya pada pemberian transfusi FFP atau plasma fresh frozen plasma ya, atau transfusi platelet TC dan eritrosit. Ini biasanya karena keluhannya di paru, jadi ada udem paru, demam, menggigil, batuk, sesak 4-6 jam setelah transfusi. Ini penanganannya bisa diberikan O2, kalau berat masuk ke ICU. Kemudian reaksi yang imunologi lambat, tadi yang akut, ini yang lambat. Yang lambat bisa terjadi tadi 1-2 minggu kemudian. Yang pertama reaksi hemolitik lambat. Sama seperti proses hemolitik, yaitu adanya ikatan antibodi dari pasien atau resipien dengan antigen eritrosit donor. Sehingga eritrosit yang masuk ke tubuh pasien ini akan lisis. Ini gejala klinisnya bisa sampai 21 hari setelah transfusi. Jadi pasiennya sudah pulang, sudah baik, ternyata 1 minggu atau 10 hari kemudian masuk dengan demam. Ya, ini bisa juga terjadi reaksi hemolitik lambat akibat reaksi transfusi. Ada demam, kemudian bilirubinnya meningkat, DIT-nya meningkat positif, hemoglobinuria, di urinnya ada eritrosit, kemudian sampai gagal ginjal akut. Yang kedua, aloimunisasi. Imunisasi akibat pemberian antigen dari luar. Ini bisa antigen dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan protein plasma. Ini biasanya karena sering transfusi ya, transfusi trombosit berulang. Misalnya pasien ITP yang membutuhkan transfusi trombosit berulang, nah ini bisa terjadi aloimunisasi. Purpura pasca transfusi ini jarang, tetapi juga kalau terjadi ini biasanya berat. Terjadi bisa trombositnya langsung turun. Ya, kalau ringan nanti bisa sembuh sendiri. Kemudian angka kejadiannya juga jarang kan, ini ada satu kejadian tiap sampai 100.000 transfusi. Ini akibat dari antibodi yang masuk ke tubuh yang ditransfusikan, ini menyerang antigen trombosit pada pasien. Jadi transfusi tadi dimasukkan plasma.
Nah, plasma yang dimasukkan ini akan menyerang antigen trombosit dari pasien, sehingga trombosit pasiennya akan turun, trombositopeni. Ya. Kemudian yang reaksi non-imunologi. Yang pertama, reaksi penularan penyakit. Jadi bisa ketularan penyakit dari donor. Ini biasanya yang tidak dideteksi dengan metode screening yang ada ya. Jadi ada beberapa penyakit yang sudah dilakukan screening, tetapi banyak yang belum dilakukan screening. Atau yang sudah dilakukan screening, tetapi mungkin pada saat window period. Window period itu darah donor sebetulnya sudah infeksius, tapi hasil pemeriksaan laboratorium masih negatif karena masih masa inkubasi. Ya. Jadi sebetulnya bisa juga donor darah pasien yang sudah ada virus HIV ataupun hepatitis B, tetapi pemeriksaan laboratoriumnya masih negatif karena dia masih dalam masa window period. Nah, ini nanti faktor risiko donor itu berdasarkan riwayat medis dan uji lab. Kemudian kontaminasi bakteri, paparan bakteri saat pengambilan darah, kontaminasi alat, atau terpaparnya infeksi dari staf bank darah rumah sakit. Nah, ini jumlah kontaminasi bakteri itu lebih besar tergantung dari lama penyimpanan. Penyimpanan di suhu kamar ini akan lebih meningkatkan pertumbuhan bakteri. Kontaminasi bakteri, tapi ini jarang juga, 1 setiap 1 juta unit transfusi. Kontaminasi parasit, ini jika donor darah menderita parasitemia, jadi ada parasitnya. Ini bisa, jadi riwayat, ditanyakan riwayat bepergian terakhir, tempat tinggal dahulu, apakah daerah endemik, ya dari malaria atau leishmaniasis atau filariasis. Kemudian yang keempat, kelebihan beban sirkulasi bisa mengakibatkan gagal jantung dan udem paru, paru-parunya ada cairannya. Ini biasanya terjadi pada pemberian transfusi yang berupa cairan atau pemberian transfusi yang terlalu cepat, sehingga ini menyebabkan penurunan dari fungsi ginjal. Nanti ada dekomkordis, ini gagal jantung ya. Pencegahannya kalau anemia diberikan dalam bentuk packed red cell, kemudian pemberian diuretik sebelum dan selama transfusi bila dibutuhkan transfusi yang masif atau yang terus-menerus. Hipotermia itu pemberian transfusi yang tidak dihangatkan lebih dulu ya, jadi masih dingin, tidak sesuai suhu tubuh. Ini risikonya terjadi aritmia jantung dan gagal jantung. Ini pemberian cepat transfusi masif. Transfusi masif itu transfusi yang diberikan dengan cepat. Ini langsung dari pendingin, sehingga suhu tubuh akan turun dan menyebabkan hipotermi. Jadi kalau memang pemberian transfusi itu harus dipanaskan lebih dahulu. Komplikasi metabolik pada transfusi darah dengan volume besar, pemberian whole blood, terutama untuk pasien dengan penyakit hati atau ginjal. Jadi metabolismenya akan terganggu bila diberikan transfusi dalam bentuk whole blood atau yang terlalu besar. Harusnya misalnya butuh hanya 1 kantong, diberikan 2 kantong, atau bahkan 3 kantong, sehingga ini membebani reaksi metabolisme dari pasiennya. Keracunan sitrat, nah ini pengawet. Jadi pengawet dari, kemarin ada yang tanya ya, pengawet dari kantong darah itu adalah
sitrat. Isinya sitrat, kemudian fosfat, dextrose, dan alanin atau CPDA. CPDA itu yang untuk antikoagulan pada kantong darah. Nah, ini ada sitratnya, pengawet sitrat untuk mengikat kalsium, ya, fosfat sebagai buffer, kemudian dextrose itu untuk sumber energi dari sel-sel yang di dalam darah, kemudian adenin ini untuk mengikat tidak cepat rusak. Nah, ini bisa kalau diberikan terutama pada transfusi whole blood atau darah utuh atau trombosit pada pasien dengan adanya gangguan di hati. Ya kan, karena ini kan juga merupakan zat asing, itu biasanya disimpannya atau dirombaknya itu di hati. Tapi kalau hatinya sudah ada gangguan, ini sulit, sehingga menyebabkan keracunan sitrat. Atau kelebihan besi. Kelebihan besi ini komplikasi jangka panjang transfusi eritrosit yang berulang. Ya. Jadi setiap satu kantong darah ini akan menyumbang kira-kira 250 mg besi. Nah, besi ini kan nanti kan dia akan disimpan di hati. Kalau sering berulang diberikan transfusi, lama-lama akan kelebihan hati di dalam besinya. Dan kalau hepatnya sudah tidak bisa menyimpan, nanti akan disimpan di bawah kulit. Ya, sehingga nanti biasanya akan ada kehitaman di bawah kulit. Ini biasanya terjadi pada pasien thalassemia yang sering transfusi atau hemoglobinopati. Nah, ini terapinya menggunakan iron sliding agent, jadi ada obat. Tapi biasanya juga obat ini akan terbatas. Selesai. Untuk reaksi transfusi atau komplikasi transfusi sudah selesai. Ada yang tanyakan? Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, selanjutnya. Ini masuk IMLTD. Pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah. Ini kalau kantong darah yang sudah dari donor itu sudah diambil, kemudian akan dilakukan uji saring. Uji saringnya dia memeriksa kembali golongan darah, AB uresusnya, waduh. Ini nanti baru kemudian ditempelin golongan darah A, resus negatif atau resus positif, golongan darah O, resusnya apa. Kemudian setelah itu dilakukan ada dari kantong dari selang kecil akan diambil untuk screening IMLTD. Yang dilakukan pemeriksaan antara lain adalah HBsAg, anti HCV, hepatitis C, ini HBsAg untuk deteksi hepatitis B, anti HCV untuk deteksi hepatitis C, HIV untuk AIDS, sifilis, dan malaria. Malaria ini opsional, biasanya dikerjakan di daerah yang endemis malaria. Kalau di Jawa kelihatannya tidak menggunakan malaria. Ini hepatitis B, screeningnya. Ini virus hepatitis B. Ini terdiri dari bagian luar itu envelope. Envelope yang pertama adalah HBsAg, ini hepatitis surface antigen yang paling luar. Kemudian yang di rantai kedua itu adalah HBe antigen. HBe antigen ya, yang di lapis kedua ini seperti ini. Jadi di sini ada envelope yang bentuknya ini bintang-bintang.
Kemudian bagian dalam itu ada HBC, hepatitis C atau core, kemudian masuk ini ke DNA, kemudian ada yang enzimnya, DNA polimerase. Ini double strandednya, ini adalah enzimnya. Penularan dari hepatitis B itu melalui darah dan cairan tubuh lainnya yang terinfeksi. Ini metode pemeriksaannya, ini menggunakan sandwich, ELISA sandwich ya. Jadi ada di well atau di dinding dari tabung, ini ada ditempelin antibodi. Kemudian ditambah dengan antigen yang sesuai dengan antibodi ini. Ya, kemudian ditambah dengan enzim. Nah, enzim yang ditempelkan pada antibodi yang sesuai, sehingga dia akan nempel. Kemudian ditambah dengan substrat, sehingga substrat ini akan bereaksi dengan enzim tadi, sehingga menyebabkan adanya perubahan warna. Ini yang diukur. Intensitas dari perubahan warna ini yang akan diukur. Ini yang metode sandwich ELISA. Ya, jadi antibodi yang ditempel ini kemudian dimasukkan darah yang mengandung antigen, misalnya antigen yang positif ya. Kalau ini positif, ini yang negatif. Kemudian ditambah dengan antibodi yang ditempeli dengan enzim. Ini yang dari luar. Nah, kalau ada perubahan warna menjadi kuning, berarti positif. Kalau tidak ada perubahan warna, berarti negatif. Ini prinsip dari ELISA sandwich. Jadi mencari ada tidaknya HBsAg. Ini ya caranya. Sampelnya bisa berupa plasma atau serum. Nah, ini ELISA-nya pakainya microwell. Microwell itu tabung ini sumur-sumur kecil ini. Isinya adalah microplate ya. 96, di mana di dasarnya sudah ada anti-HBs, antibodi tadi. Kemudian isinya ada kontrol negatif, kontrol positif. Kemudian anti-HBs yang dimasukin yang kedua tadi, yang sudah berikatan dengan enzim. Enzimnya disebut horseradish peroksidase. Jadi peroksidase yang ini terkonjugasi. Kemudian ada buffer, kemudian ada substrat yang nanti ditambahkan berikutnya. Substratnya ada dua, solution A dan solution B. Kemudian ada juga cairan yang untuk menyetop solutionnya ini, sehingga reaksinya akan berhenti. Dan penutup microplate. Ini isi dari kit ELISA HBsAg. Ini cara pemeriksaannya. Ini prosedurnya, jadi inkubasinya sampai 3 kali karena solutionnya tadi ada solution A, solution B, dan stop solution. Untuk menghentikan reaksi. Solution A itu ini ya. Isinya adalah urea peroksidase, kemudian kalau solution B isinya adalah TMP, ini yang untuk kromogen. Untuk pewarnaan tadi, yang solution tadi kan pewarnaan, itu ada dua. Kalau untuk menghentikan stop solution, isinya adalah sulfuric acid, asam sulfur diluted-nya diencerkan. Kemudian dibaca dengan mengukur absorbansi.
Ini hasilnya, nanti hasilnya keluarnya adalah cut off ya, CO. Jadi kalau nanti dari alat dia akan menghitung sendiri. Tapi ada nilai kontrol positif dan nilai kontrol negatif. Dikatakan kalau masuk range-nya dari kontrolnya itu bila kontrol positifnya lebih dari sama dengan 0,8. Kalau negatif itu cut off-nya berarti kurang dari 0,1. Disebut positif itu bila ini hasil positif bila dari hasil tes per cut off itu lebih dari sama dengan 1. Kalau negatif bila S atau nilai dari tiap sampel ya per CO-nya itu kurang dari 1. Kalau borderline itu antara 0,9 sampai 1 berarti harus diulang. Pemeriksaan berikutnya hepatitis C. Ini gambar dari hepatitis C. Ya, di sini adalah RNA single stranded. Jadi satu ini dari RNA. Kemudian juga ada envelope-nya. Kemudian langsung nucleokapsid. Penularannya ini virus RNA ya. Tadi virus DNA. Penularannya adalah melalui darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi. Jadi sama seperti hepatitis B. Sedangkan metode pemeriksaannya itu menggunakan ELISA indirect. Kalau tadi sandwich, kalau ini indirect ELISA. Prinsipnya adalah dari well tadi, dari microplate, sumur tadi, di bawah dari sumur itu sudah ada antigen. Sudah ditempelin antigen. Kemudian dari darah pasien atau subjek atau sampel, ini akan menempel, ada antibodi yang menempel pada antigen yang ada di dalam bawah sumur. Ya, ini antibodi. Ini kan tadi antigen hepatitis C. Ini di tubuh ini ada antibodi hepatitis C. Kemudian dicuci dan ditambah dengan antibodi yang lain. Antibodi yang kedua yang ditempel juga dengan enzim. Sehingga antibodi ini akan mempunyai binding antigen untuk antibodi yang sesuai. Hingga dia akan menempel, kemudian ditambah dengan substrat yang berwarna tadi, yang akan bereaksi dengan enzim yang sudah ditempel pada antibodi yang kedua, terjadi perubahan warna kuning. Hingga kalau kuning berarti positif. Nanti tinggal diukur kadar kuningnya itu dengan menggunakan absorbansi. Ya, jadi ini yang diperiksa adalah antibodi anti dari hepatitis C. Disebut anti HCV. Ada tidaknya anti HCV pada darah sampel. Ya, ini prinsipnya. Ada antigen yang dalam plate-nya. Kemudian ini antibodi pada sampel. Berikatan dengan antibodi yang berikatan dengan enzim. Kemudian tambah substrat sama peroksidase dan TMP, kemudian di stop bila kuning positif, bila tidak ada pewarnaan berarti negatif. Ini indirect ya, tadi sandwich ini indirect. Ini isinya dari kit, sampelnya sama dari plasma atau serum. Isinya juga mirip juga, selalu ada microplate, kontrol negatif, kontrol positif. Ini juga sama, peroksidase conjugate yang ini, kemudian sampel A, ini enzimnya ya, peroksidase. Solution A sama urea peroksidase, kemudian solution B, TMS, kemudian stop solution, asam sulfat, delete sama. Berikutnya HIV/AIDS.
Ada 2 subtype HIV, HIV-1 ini yang menyebar ke seluruh dunia, HIV-2 hanya ditemukan di Afrika Barat dan Portugal. Penularannya melalui darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi. Ini anatominya, ini adalah bentuknya adalah RNA, jadi single. Kalau DNA ini double helix. Ya, sama ini envelope juga, envelope, kemudian ada matriks protein, kemudian ini kapsul, ada enzimnya, ini enzimnya, dan juga ada RNA-nya. Screening untuk pemeriksaan HIV bisa menggunakan ELISA, bisa menggunakan rapid test. Prinsipnya tapi pemeriksaan rutin menggunakan ELISA. Sampelnya dari plasma maupun serum. Ini waktunya lebih dari 2 jam. Kalau yang rapid test ini 10 menit. Ini biasanya untuk kebutuhan darah yang cepat atau pada screening dan pada PMI yang kecil. Metodenya yang ini ELISA, yang ini ICT, immunochromatografi tes. Sampel yang digunakan bisa whole blood, plasma, atau serum. Ini yang untuk ELISA. Oh, ini yang untuk ini. Untuk ELISA ya, bisa mendeteksi jadi yang deteksi adalah antibodi HIV 1 atau 2. Ini prinsip dari ELISA sandwich. Sedangkan ini prinsip dari immunochromatografi. Jadi ada solid, ini yang plasma masuk dari sini, jadi akan berikatan. Sedangkan kalau ini sandwich, jadi sama dengan yang pemeriksaan HBsAg. Yang di plate, mikroplate-nya itu adalah adanya antigen. Di antigen yang kalau mau mendeteksi antibodi, berarti yang di plate ada antigennya. Kalau ada warna kuning berarti positif, kalau tidak ada warna negatif. Ini alatnya. Ya, sama peroxidase, solution A, solution B. Solution, ada kontrolnya juga. Ini kalau ini contoh dari rapid test. Lalu kalau menggunakan rapid test, bawa dulu kalau misalnya dari kulkas, dibawa dulu ke suhu ruangan, kemudian dibiarkan dulu di suhu ruangan paling cepat 30 menit ya. Hanya tidak boleh terlalu dingin. Gunakan APD. Ini kalau pakai kapiler berarti langsung, atau pakai darah etal juga bisa. Ini dilabelin dulu, jangan lupa, kemudian dibuka. Ini juga kapiler, ini langsung teteskan. Ini bisa juga menggunakan whole blood, kemudian tetes dengan buffer. Tunggu 15 menit, jadi pakai timer 15 menit, boleh lebih dari 60 menit. Ya, jadi langsung dibaca hasilnya. Ini kalau reaktif berarti ada 2, kemudian non-reaktif berarti hanya pada kontrol saja, pada tes itu nik kosong. Kalau tidak valid, kalau pada kontrolnya tidak ada stripnya. Berarti reagennya rusak atau kemungkinan kesalahan prosedur. Sifilis, ini penyakit menular seksual. Penyebabnya adalah Treponema pallidum. Jenisnya Spirocheta, bentuknya spiral, aktif dia geraknya. Jenisnya ini ada aquisita ada 4 ya, kemudian kongenital itu juga ada 2. Aquisita itu yang didapat, kalau kongenital itu yang dari lahir. Kemudian ini kalau sudah masuk ke dalam darah segar atau plasma, disimpan pada 4 derajat Celcius, komanya bertahan paling sedikit 24 jam 1 hari.
Kalau keadaan kering atau suhu yang panas, itu akan cepat mati. Kemudian serum dari lesi kulit, misalnya ada luka, itu kemudian bisa diambil di bawah lesinya, kemudian diwarnai, tapi ini pemeriksaannya lapangan gelap, mikroskop lapangan gelap. Ini jarang ada. Itu akan tampak Treponema pallidumnya, spiral warna putih, bergerak perlahan, memutar terhadap sembuh. Jadi geraknya muter-muter. Ini tes untuk sifilis, ini bisa berupa tes flokulasi. Ini yang dipakai ya, biasanya umumnya. Jadi ada tes flokulasi dan tes fiksasi komplement, tapi umumnya yang dipakai adalah yang flokulasi, VDRL atau RPR. Ini yang untuk antibodi. Uji terhadap antibodi non-treponema atau disebut reagen. Ya. Antigen yang digunakan adalah kardiolipin. Kardiolipin yang dimaksud dapat berasal dari komponen lipid dari Treponema pallidum atau hanya dari kerusakan jaringan akibat infeksi dari sifilis. Jadi infeksi kuman sifilis kalau menginfeksi jaringan, kemudian jaringannya rusak, ada dari membran sel itu ada kardiolipinnya, nah itu bisa dipakai sebagai reagen atau non treponema. Ya, ini yang untuk antibodi terhadap non treponema atau reagennya. Kalau yang metode ELISA itu berarti uji yang digunakan adalah terhadap treponemanya, antigen yang digunakan Treponema pallidum atau ekstraknya atau bagian dari molekul dari ekstrak molekul dari kuman Treponema pallidumnya. Kalau ini kardiolipin, ini bisa hanya komponen lipid atau dari jaringan. Ya, ini tesnya macam-macam, ada ELISA, hemagglutinasi atau TPHA. Nah, biasanya yang digunakan kalau enggak VDRL digabung dengan TPHA. Ya, makanya kadang ada hasil yang VDRL-nya positif, kemudian TPHA-nya negatif. Ini harus tahu bahwa reagen yang digunakan pada VDRL itu adalah reagen non-troponema dari kardiolipin, sedangkan kalau TPHA ini antigen dari kuman tersebut. Jadi kalau saya biasanya lebih percaya TPHA daripada VDRL. Lebih spesifik karena ini menggunakan antigen dari kuman yang Treponema pallidumnya. Nah, ini VDRL-nya. Pemeriksaan VDRL. Ini isinya adalah kardiolipin, kolesterol, ini dalam alkohol ya, kemudian buffer, ada kontrol positif dan kontrol negatif. Spesimen yang digunakan tidak boleh menggunakan plasma, harus serum atau cairan spinal. Tapi ini biasanya kita biasanya pakainya ini. Kemudian diaktifasi dengan cara dipanaskan selama 30 menit. Pakai rotator shaking taper juga untuk pemeriksaannya. Ini caranya, SPO-nya. Dari kulkas dikeluarkan dulu, dibiarkan pada suhu ruang minimal 15 menit. Ya, kemudian setelah itu tambahkan buffer, kemudian tambahkan VDRL antigen, tetes demi tetes, kemudian digerakkan pakai rotator 10 detik, tambahkan buffer, kocok ya. Nah, suspensi VDRL antigen siap dipakai. Ini bisa tahan sampai 8 jam. Atau kalau memang diperlukan disimpan di suhu 4 derajat atau kulkas. Setiap kali akan digunakan, jangan lupa dihomogenkan terlebih dahulu.
Ini campuran antara tadi antigen VDRL dan buffer. Nah, ini cara pemeriksaannya. Interpretasinya, ini nanti juga pemeriksaannya menggunakan kontrol positif dan kontrol negatifnya. Ada slide. Ini adalah slide karena flokulasi. Non-reaktif tidak ada flokulasi. Kalau flokulasi kecil berarti reaksinya lemah. Flokulasi besar, reaksinya besar. Ya, ini hanya menandakan positif kuat, positif lemah. Ini RPR. Ini juga sama, menggunakannya adalah kardiolipin antigen RPR-nya. Ada kontrol positif, ada kontrol negatif yang perlu juga diperiksa. Ini alat-alat yang digunakan, ini bisa menggunakan plasma kalau RPR ini. Ini cara pemeriksaannya. Ini pembacaannya sama seperti tadi. RPR. Dan hasil positif harus kuantitatif. Biasanya nanti menggunakan pengenceran. Jadi setengah, 4, 8, 16. Nah, ini cara semi kuantitatifnya atau pengencerannya. Untuk pengenceran terakhir, ini bila masih reaktif, harus diperpanjang ya, dengan langkah yang sama. Kalau hasilnya negatif, biasanya tidak lanjut ke pengenceran atau titer. Jadi pakainya titer ya, nanti hasilnya keluarnya kalau yang positif. Ini sampai 16, dilanjutkan lagi sampai 320, dan seterusnya. Ini untuk uji sifilis yang ELISA. Serum sampelnya plasma atau serum. Ini TPS juga sama, mirip dengan ya kalau ELISA prinsipnya seperti ini. Kalau ini yang dicari IgM antibody, berarti yang menempel di ini adalah yang antigen. Ya, antigen treponema pallidum sudah melekat pada dasar sumber. Ini kalau ELISA sama seperti TPHA, dia menggunakan antigen treponema pallidum. Ya, selesai. Sekilas tentang IMLTD. Ada yang tanyakan, Dek? Udah capek ya? Sepertinya pada capek, Ibu. Ya, Ibu juga capek. Ya, Bu. Ya udah, Ibu akhiri dulu ya. Yang penting udah disampaikan, mudah-mudahan nanti ada yang nempel. Nantinya prinsipnya ELISA seperti itu. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.